Maka menjaga ukuran ini pada pembahagiannya itu terserah kepada malaikat daripada para malaikat. Dan Anda jangan menyangka bahwa darah dengan tabiatnya itu dapat mengukur bentuknya sendiri. Maka menyerahkan urusan-urusan ini kepada tabiat, dirinya sendiri, itu bodoh. Orang itu tidak tahu apa yang dikatakannya. Maka itulah para malaikat bumi. Mereka itu sibuk dengan Anda. Dan Anda dalam ketiduran itu beristirahat. Dan dalam kelalaian itu pulang pergi, ragu-ragu. Dan para malaikat itu membaikan makanan dalam batiniah Anda. Dan tak ada berita kepada Anda daripada mereka. Dan yang demikian itu, pada setiap bahagian dari bahagian-bahagian tubuh Anda yang tidak dapat dibagi-bagikan. Sehingga diperlukan oleh sebahagian badan, seperti mata dan hati, kepada yang lebih banyak daripada 100 malaikat. Kami tinggalkan penguraian yang demikian itu, untuk keringkasan. Dan para malaikat bumi itu, bantuannya daripada para malaikat langit, dengan tartib yang dimaklumi, yang tiada mengetahui akan hakikat maknanya, selain Allah Ta'ala. Dan bantuan para malaikat langit itu daripada para malaikat itu, dengan penguatan, hidayah dan pembetulan, ialah Tuhan yang Maha Penjaga segala sesuatu, yang Maha Suci, yang berkuasa sendiri pada alamul mulki dan alamul malakut, alam kerajaan di bumi dan ini dan alam tinggi di luar alam ini, pada keagungan dan keperkasaan, yang Maha Perkasa bagi langit dan bumi, yang memiliki kerajaan, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hadits-hadits yang membentangkan tentang para malaikat yang diwakilkan untuk mengurus di langit dan di bumi, bahagian-bahagian tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, sehingga setiap titip dari hujan dan setiap awan, yang tertarik dari sudut ke sudut itu lebih banyak daripada dapat dihinggakan. Maka karena itulah, kami tinggalkan mengambil dalil dengan yang demikian. Kalau Anda bertanya, mengapa tidak diserahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada satu malaikat? Mengapa diperlukan kepada 7 malaikat? Gandum juga memerlukan pertama-tama kepada orang yang menumbuk. Kemudian, yang kedua, kepada orang yang membedakan antah yang diayak dan membuang ampasnya. Kemudian, yang ketiga kepada orang yang menuangkan air ke atasnya. Kemudian, yang keempat kepada orang yang meramasnya. Kemudian, yang kelima kepada orang yang memotong-motongnya menjadi bola-bola yang bundar. Kemudian, yang keenam, kepada orang yang menipis-nipiskannya menjadi roti yang melintang panjang. Kemudian, ketujuh, kepada orang yang melekatkannya dengan kepanasan api. Akan tetapi, kadang-kadang semua itu, diurus dan dikerjakan oleh seorang, yang berdiri sendiri mengerjakannya. Maka adakah perbuatan malaikat itu yang batiniah, seperti perbuatan umat manusia yang zahiriah? Maka ketahuilah, bahwa kejadian malaikat itu berlainan dengan kejadian insan. Dan tiada satupun daripada para malaikat, melainkan adalah ia kesatuan sifat. Tidak ada padanya sekali-kali campuran dan susunan. Maka tidak ada bagi masing-masing mereka, melainkan satu perbuatan. Dan kepada itulah, diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan setiap kami ini mempunyai kedudukan yang tertentu. Surat 37 Asy-Syafa'at ayat 164. Maka karena itulah, tidak ada di antara mereka itu lomba berlomba dan bunuh-membunuh. Akan tetapi, contoh mereka pada penentuan tingkat dan perbuatan masing-masing mereka itu seperti panca indera yang 5. Maka penglihatan itu tidak mendesak pendengaran pada mendapati suara-suara. Dan ciuman tidak mendesak yang 2 tadi. Dan tidak pula keduanya itu bertengkar dengan ciuman. Dan tidaklah ia seperti tangan dan kaki. Anda sesungguhnya kadang-kadang menggenggam dengan anak jari kaki, dengan genggaman yang lemah. Lalu kaki itu mendesak tangan dengan yang demikian. Dan Anda kadang-kadang memukul orang lain dengan kepala Anda. Maka kepala itu mendesak tangan, yang sebenarnya alat memukul. Dan tidak pula malaikat itu seperti seorang insan, yang berbuat dengan dirinya sendiri, menumbuk, meramas dan membuat roti. Maka sesungguhnya ini semacam pembengkokan dan kepalingan dari keadilan. Sebabnya, ialah berbedanya sifat-sifat insan dan berlainan pengajak-pengajaknya. Sesungguhnya insan itu tidaklah kesatuan sifat. Maka tidaklah ia kesatuan perbuatan.
Dan karena itulah, sekali Anda melihat insan itu mentaati Allah Ta'ala. Dan pada lain kali, ia berbuat maksiat kepadanya. Karena berbeda pengajak dan sifatnya. Dan yang demikian itu tidak mungkin pada tabiat malaikat. Akan tetapi para malaikat itu menjadi tabiatnya taat kepada Allah Ta'ala. Dan tiada jalan bagi maksiat pada mereka. Maka tidak ragu lagi, bahwa para malaikat itu tidak mendurhakai Allah Ta'ala, akan apa yang disuruhnya. Dan mereka berbuat apa yang disuruhnya. Mereka mengucapkan tasbih siang dan malam. Tidak putus-putus. Yang ruku, dari mereka terus ruku, selama-lamanya. Yang sujud dari mereka terus sujud selama-lamanya. Yang berdiri terus berdiri selama-lamanya. Tiada berbeda pada perbuatan mereka dan tiada putus. Masing-masing mereka mempunyai kedudukan yang tertentu, yang tidak dilampauinya. Taatnya mereka kepada Allah Ta'ala, dari segi tiada jalan untuk menyalahinya itu, mungkin dapat diserupakan dengan taatnya anggota-anggota badan Anda kepada Anda. Maka sesungguhnya Anda, manakala telah meyakinkan kehendak membuka pelupuk mata, niscaya tidak ada bagi pelupuk mata yang sehat, ragu-ragu dan berselisih. Sekali pada mentaati Anda dan pada lain kali dengan mendurhakai Anda. Akan tetapi, seakan-akan pelupuk mata itu menunggu perintah Anda dan larangan Anda. Ia terbuka dan tertutup, yang bersambung dengan isyarat Anda. Maka ini menyerupainya dari satu pihak. Akan tetapi, ia menyalahinya dari lain pihak. Karena pelupuk mata itu tidak mempunyai ilmu, dengan apa yang timbul daripadanya, terbuka dan tertutup itu. Dan para malaikat itu hidup, yang tahu dengan apa yang dikerjakannya. Jadi, ini nikmat Allah Ta'ala kepada engkau, tentang malaikat bumi dan malaikat langit. Dan keperluan engkau kepada dua malaikat itu pada maksud makan saja. Tidak yang lain daripadanya, dari seluruh gerak-gerik dan hajat-hajat keperluan. Maka kami sesungguhnya tidak memanjangkan menyebutkannya. Maka ini lapisan lain dari lapisan-lapisan nikmat. Dan jumlah lapisan-lapisan itu tidak mungkin dihinggakan. Maka bagaimana satu persatu dari apa yang termasuk dalam jumlah lapisan-lapisan itu? Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala telah melengkapkan nikmat-nikmatnya kepada Anda, zahir dan batin. Kemudian, ia berfirman, dan tinggalkanlah dosa yang terang dan yang tersembunyi. Surat 6 Al-An'am ayat 120. Maka meninggalkan dosa yang tersembunyi, dosa batiniah, yang tidak diketahui oleh makhluk, yaitu, dengki, buruk sangka, perbuatan bid'ah, yang diada-adakan, menyembunyikan kejahatan kepada manusia dan lain-lain dari dosa-dosa hati, itulah syukur bagi nikmat-nikmat yang tersembunyi. Dan meninggalkan dosa yang terang dilakukan dengan anggota-anggota badan, dosa zahiriah, itu syukur kepada nikmat yang terang, nikmat zahiriah. Bahkan aku mengatakan, bahwa setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, walaupun pada sekejap mata, dengan membukakan pelupuk mata, umpamanya di mana ia harus memicingkan matanya, maka sesungguhnya ia telah kufur kepada setiap nikmat Allah Ta'ala kepadanya, di langit, di bumi dan di antara keduanya. Maka sesungguhnya setiap apa yang dicintakan oleh Allah Ta'ala, sehingga malaikat, langit, bumi, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dengan semuanya itu, adalah nikmat kepada setiap orang daripada hambanya, yang sempurna ia mengambil manfaat dengan yang demikian. Dan walau diambil manfaat pula oleh orang lain dengan nikmat itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai pada setiap detik dengan pelupuk mata itu dua nikmat pada diri pelupuk mata itu sendiri. Karena ia jadikan di bawah setiap pelupuk mata itu daging-daging berurat, adlalat. Daging-daging berurat itu mempunyai tali-tali dan ikatan-ikatan yang bersambung dengan urat saraf otak. Dengan itulah sempurnanya merendah pelupuk mata yang di atas dan terangkat pelupuk mata yang di bawah. Dan atas setiap pelupuk mata itu bulu yang hitam. Dan nikmat Allah Ta'ala pada hitamnya itu, ialah, bahwa ia mengumpulkan terang mata. Karena putih itu memisahkan terang dan hitam itu mengumpulkan terang. Dan nikmat Allah Ta'ala pada penyusunannya satu baris, ialah,
bahwa adalah ia pencegah dari binatang-binatang kecil yang merangkak ke dalam mata dan tempat bergantungan kotoran-kotoran yang berterbangan di udara. Dan baginya pada setiap bulu daripada dua pelupuk mata itu, dua nikmat, dari segi lembut pangkalnya. Dan bersama lembut itu kokoh tegaknya. Dan baginya pada selang-seling bulu mata itu nikmat yang terbesar dari semua. Yaitu, bahwa, debu udara kadang-kadang mencegah daripada terbukanya mata. Dan jikalau didempetkan, niscaya ia tidak melihat. Maka dikumpulkan oleh pelupuk mata, sekadar bulu-bulu mata itu menjerjak. Lalu ia melihat dari belakang jerjak bulu itu. Maka adalah jerjak bulu itu mencegah dari sampainya kotoran dari luar. Dan tidak mencegah daripada memanjangnya penglihatan dari dalam. Kemudian, jikalau kena debu kepada biji mata, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan tepi pelupuk mata itu pelayan yang berlapis di atas biji mata, seperti pengkilap atas cermin. Maka dilapiskannya sekali atau dua kali. Dan sesungguhnya biji mata itu mengkilap dari debu dan mengeluarkan kotoran-kotoran, taik mata, ke sudut-sudut mata atau pelupuk mata. Dan lalat, karena tidak ada bagi biji matanya pelupuk mata, maka Allah Ta'ala menjadikan baginya dua tangan. Maka Anda melihat lalat itu selalu menyapu dengan dua tangannya akan dua biji matanya. Supaya ia mengkilapkannya dari debu. Dan karena kita tinggalkan penyelidikan mendalam bagi penguraian nikmat-nikmat, karena memerlukan kepada pemanjangan yang lebih dari pokok kitab ini dan mudah-mudahan kami akan mengulangi menyusunnya suatu kitab yang dimaksud, jikalau ada waktu dan mendapat pertolongan taufik Allah Ta'ala, yang akan kami namakan, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Maka marilah sekarang kita kembali kepada maksud kita. Maka kami katakan, barang siapa melihat kepada bukan mahramnya, maka sesungguhnya ia telah kufur kepada nikmat Allah Ta'ala dengan membuka matanya dalam pelupuk mata. Dan pelupuk mata itu, tidak berdiri, tidak ada, selain dengan mata. Dan mata itu tidak berdiri, selain dengan kepala. Dan kepala itu tidak berdiri, selain dengan seluruh badan. Dan badan itu tidak berdiri, selain dengan makanan. Dan makanan itu tidak ada, selain dengan air, tanah, udara, hujan, mendung, matahari dan bulan. Dan tiada suatu pun dari yang demikian itu berdiri, selain dengan langit. Dan langit itu tiada berdiri, selain dengan para malaikat. Maka sesungguhnya semua itu seperti suatu barang, yang sebahagian daripadanya terikat dengan sebahagian yang lain, sebagaimana terikatnya anggota-anggota badan, sebahagian daripadanya dengan sebahagian lainnya. Jadi, ia telah mengkufuri setiap nikmat pada wujudnya, dari penghabisan bintang suraya ke penghabisan bawah tanah. Maka tidak tinggal Allah cakrawala, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan dan barang beku, melainkan mengutuknya. Dan karena itulah, tersebut pada hadits-hadits, bahwa suatu tempat, yang berkumpul padanya umat manusia, maka ada kalanya tempat itu mengutuk mereka tadi, apabila mereka itu berpisah atau meminta ampun kepada mereka. Demikian juga tersebut pada hadits, bahwa orang yang berilmu, orang alim, itu, meminta ampun baginya setiap sesuatu, sehingga ikan dalam laut. Dan para malaikat itu mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat. Semua itu pada kata-kata yang banyak yang tidak mungkin dihinggakan. Setiap yang demikian itu isyarat kepada, bahwa orang yang berbuat maksiat dengan sekejap saja, telah berbuat aniaya kepada semua apa yang dalam, alamul mulki dan, alamul malakut, alam dunia dan alam akhirat. Dan ia membinasakan dirinya sendiri, kecuali bahwa ia ikutkan akan kejahatan itu, dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Maka bergantilah kutukan itu dengan meminta keampunan. Maka kiranya Allah Ta'ala menerima taubatnya dan melepaskan dosa itu daripadanya. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, tiada daripada hambaku dari anak-anak Adam, melainkan bersamanya ada dua malaikat. Apabila hambaku itu bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, niscaya dua malaikat itu berdoa, wahai Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadanya nikmat di atas nikmat. Sesungguhnya engkau yang empunya pujian dan syukur. Maka hendaklah engkau itu sebahagian dari orang-orang yang bersyukur yang dekat,
Maka memadailah dengan orang-orang yang bersyukur itu ketinggian martabat padaku. Sesungguhnya aku mensyukuri akan kesyukuran mereka. Dan malaikat-malaikatku berdoa bagi mereka. Dan tempat-tempat mencintai mereka. Dan bekas-bekas yang ditinggalkan menangis kepada mereka. Sebagaimana Anda ketahui, bahwa pada setiap kejapan mata itu nikmat yang banyak, maka ketahuilah, bahwa pada setiap nafas yang terbuka, melepaskan nafas, dan tertutup, menarik nafas, itu dua nikmat. Karena dengan terbukanya itu, keluarlah asap yang terbakar dari hati. Dan jikalau tidak keluar, niscaya ia binasa. Dan dengan tertutupnya, terkumpullah ruh udara kepada hati. Dan jikalau tersumbat tempat pernafasan, niscaya terbakarlah hati dengan putusnya ruh udara dan dinginnya daripadanya. Dan ia binasa. Bahkan sehari semalam itu 24 jam. Dan pada setiap jam, hampir 1000 nafas. Dan setiap hampir 10 kejapan mata. Maka kepada Anda pada setiap kejapan mata itu beribu-ribu nikmat pada setiap bahagian dari bahagian-bahagian badan Anda. Bahkan pada setiap bahagian dari bahagian-bahagian alam. Maka perhatikanlah, adakah tergambar hinggaan yang demikian itu atau tidak? Dan tatkala tersingkaplah kepada Musa akan hakikat makna firman-Nya, dan kalau kamu hitung nikmat Allah, niscaya tidak dapat kamu menghitungnya. Surat An-Nahl ayat 18. Lalu Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Dan bagimu pada setiap bulu dari tubuhku itu dua nikmat. Bahwa engkau lembutkan pangkalnya. Dan bahwa engkau hapuskan ujungnya. Demikianlah juga tersebut pada Atsar, bahwa orang yang tiada mengenal nikmat Allah, selain pada tempat makan dan minumnya, maka sesungguhnya sedikitlah ilmunya dan datangkan azabnya. Semua apa yang telah kami sebutkan itu kembali kepada tempat makan dan minum. Maka ambillah menjadi ibarat pada nikmat-nikmat yang lain. Sesungguhnya orang yang dapat melihat, tiada jauh matanya di alam ini atas sesuatu dan tiada mendalam gurisan hatinya dengan sesuatu yang ada melainkan ia yakin, bahwa Allah Ta'ala mempunyai nikmat padanya kepadanya. Maka marilah kita tinggalkan penyelidikan dan penguraian. Sesungguhnya itu kelobaan pada bukan tempat kelobaan. Penjelasan, sebab yang memalingkan makhluk daripada bersyukur. Ketahuilah kiranya, bahwa tiada yang melengahkan makhluk, daripada mensyukuri nikmat, selain oleh kebodohan dan kelalaian. Maka sesungguhnya mereka tercegah disebabkan kebodohan dan kelalaian, daripada mengetahui nikmat. Dan tiada tergambar kesyukuran nikmat itu, selain sesudah mengetahuinya. Kemudian, jikalau mereka mengetahui nikmat itu, niscaya mereka menyangka bahwa bersyukur kepada nikmat itu, mengucapkan dengan lisan, Alhamdulillah syukrulillah, segala pujian bagi Allah syukur kepada Allah. Mereka tidak tahu bahwa arti syukur, ialah, memakai nikmat pada kesempurnaan hikmat yang dimaksudkan. Yaitu, taat kepada Allah, Azza wa Jalla. Maka tiada yang mencegah dari bersyukur sesudah berhasil dua ilmu mengenal Allah Ta'ala, pengetahuan, ini, selain oleh kekerasan nafsu syahwat dan dikuasai setan. Adapun kelalaian dari nikmat itu mempunyai sebab-sebab. Salah satu sebabnya, ialah, bahwa manusia disebabkan kebodohan mereka tidak menghitung sebagai nikmat, apa yang meratai kepada makhluk dan diberikan kepada mereka pada semua perihal mereka. Maka karena itulah, mereka tidak mensyukuri kepada sejumlah nikmat yang telah kami sebutkan itu. Karena nikmat-nikmat itu meratai kepada makhluk yang diberikan kepada mereka pada semua perihal mereka. Maka masing-masing orang tidak melihat bagi dirinya dari mereka itu kekhususan dengan yang demikian. Lalu ia tidak menghitungnya sebagai nikmat. Dan Anda tidak melihat mereka bersyukur kepada Allah atas ruh udara. Dan jikalau Allah mengambilnya, dengan tercekek leher mereka sekejap mata saja, sehingga putuslah udara dari mereka, niscaya mereka mati. Jikalau mereka ditahan di dalam kamar mandi, yang padanya udara panas atau pada sumur yang padanya udara berat disebabkan dingin air, niscaya mereka mati karena kabutnya. Jikalau seorang dari mereka dicoba dengan sesuatu dari yang demikian, kemudian ia lepas,
mungkin ia menilai yang demikian itu suatu nikmat. Dan bersyukur kepada Allah atas yang demikian. Inilah yang penghabisan bodoh. Karena jadinya kesyukuran mereka itu terdiri atas tercabutnya nikmat daripada mereka. Kemudian nikmat itu dikembalikan kepada mereka pada setengah hal keadaan. Dan nikmat itu pada semua hal lebih utama disyukuri pada sebahagiannya. Maka janganlah Anda melihat akan orang yang dapat melihat mensyukuri kesehatan penglihatannya, selain bahwa buta matanya. Maka pada ketika itu jikalau dikembalikan penglihatannya kepadanya, niscaya ia merasa dan bersyukur. Dan menghitungnya suatu nikmat. Tatkala adalah rahmat Allah Ta'ala itu maha luas, niscaya meratai semua makhluk. Dan diberikannya kepada mereka dalam semua hal. Maka orang bodoh tidak menghitung itu nikmat. Dan orang bodoh ini adalah seperti hamba yang jahat. Haknya ialah dipukul selalu. Sehingga apabila ditinggalkan pemukulannya sesaat, niscaya ia pakai itu sebagai suatu perbuatan baik. Dan jikalau ditinggalkan pemukulnya terus-menerus, niscaya ia dikuasai oleh keangkuhan. Dan ia meninggalkan bersyukur. Maka jadilah manusia itu tiada bersyukur, selain harta yang terdapat kehususan kepadanya, dari segi banyak dan sedikit. Dan mereka melupakan semua nikmat Allah Ta'ala kepada mereka. Sebagaimana sebahagian mereka mengadukan kemiskinannya kepada sebahagian orang yang bermata hati dan melahirkan kesangatan susahnya dengan yang demikian. Lalu orang yang bermata hati itu mengatakan kepada orang yang bersedih itu, adalah engkau gembira bahwa engkau buta dan engkau mempunyai uang 10 dirham. Orang itu menjawab, tidak. Orang yang bermata hati itu bertanya lagi, adakah engkau gembira bahwa engkau bisu dan engkau mempunyai uang 10.000 dirham? Orang itu menjawab, tidak. Orang yang bermata hati itu bertanya lagi, adakah engkau gembira bahwa 2 tangan engkau dan 2 kaki engkau ini putus dan engkau mempunyai uang 20.000 dirham? Orang itu menjawab, tidak. Lalu orang yang bermata hati itu bertanya lagi, adakah engkau gembira bahwa engkau gila dan engkau mempunyai uang 10.000 dirham? Orang itu menjawab, tidak. Maka orang yang bermata hati itu berkata, apakah engkau tidak malu bahwa engkau adukan Tuhan engkau, padahal ia mempunyai pada engkau harta benda sebanyak 50.000 dirham? Dan diceritakan, bahwa setengah ahli qiraah, qari, Al-Quran, itu bersangatan kemiskinannya. Sehingga sempit benar hidupnya. Maka pada suatu malam ia bermimpi, seakan-akan ada orang yang mengatakan kepadanya, sukakah engkau, bahwa kami lupakan engkau surah Al-An'am dari Al-Quran dan engkau mempunyai uang 1.000 dinar? Orang itu menjawab, tidak. Yang menanyakan dalam mimpi itu bertanya lagi, kalau surah Hud? Orang itu menjawab, tidak. Yang bertanya itu bertanya pula, kalau surah Yusuf? Orang itu menjawab, tidak. Lalu yang bertanya itu menyebutkan beberapa surah. Kemudian ia berkata, bersama engkau ada uang bernilai 100.000 dinar. Dan engkau mengadu. Maka pada pagi-pagi hari, ia merasa kaya dengan yang demikian. Ibnu Samak masuk ke tempat sebahagian khalifah. Dan di tangannya kendi air, yang diminumnya. Lalu khalifah itu berkata kepadanya, berilah aku pengajaran. Ibnu Samak lalu menjawab, jikalau tidak diberikan minuman ini, selain dengan memberikan semua hartamu, jikalau tidak engkau tetap haus, maukah engkau memberikannya? Khalifah itu menjawab, ya, diberikan. Ibnu Samak bertanya lagi, jikalau tidak diberikan, selain dengan seluruh kerajaanmu, maka maukah kamu meninggalkan kerajaan itu? Khalifah itu menjawab, ya, mau. Ibnu Samak lalu berkata, maka engkau tidak merasa gembira dengan kerajaan itu, yang tidak menyamai dengan seteguk air. Maka dengan ini jelaslah, bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya, pada seteguk air ketika kehausan itu lebih besar dari kerajaan bumi seluruhnya. Apabila tabiat manusia cenderung kepada menghitung nikmat khusus itu nikmat, tidak nikmat umum dan telah kami sebutkan nikmat-nikmat umum itu, maka marilah kami sebutkan, dengan isyarah yang singkat, kepada nikmat-nikmat khusus. Maka kami terangkan, tiada seorang hamba pun, selain jikalau ia memusatkan perhatian pada hal ihwalnya,
niscaya ia melihat dari Allah akan nikmat atau nikmat-nikmat yang banyak yang khusus kepadanya, yang tidak bersekutu padanya manusia umumnya. Akan tetapi, bersekutu dengan dia bilangan yang sedikit dari manusia. Dan kadang-kadang tiada bersekutu dengan dia seorang pun. Dan yang demikian itu, diakui oleh setiap hamba pada 3 perkara, pada akal, akhlak dan ilmu. Adapun akal, maka tiada seorang pun daripada hamba Allah Ta'ala, melainkan ia senang, rela, kepada Allah tentang akalnya. Dan ia beriktikad, bahwa dia manusia yang lebih berakal. Dan sedikitlah orang yang meminta akal pada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya dari kemuliaan akal itu, bahwa orang yang kosong dari akal pun merasa gembira dengan akal, sebagaimana orang yang bersifat dengan akal, bersifat cerdas, merasa gembira dengannya. Maka jikalau ada iktikadnya, keyakinan, bahwa ia manusia yang lebih berakal, niscaya wajiblah ia mensyukurinya. Karena jikalau ia ada seperti yang demikian, maka bersyukur wajib atasnya. Dan jikalau tidak ada, akan tetapi ia beriktikad bahwa ia demikian, maka itu nikmat pada dirinya. Maka orang yang meletakkan harta simpanan di bawah tanah, maka ia gembira dan bersyukur atas yang demikian. Jikalau harta simpanan itu diambil orang, dengan tidak setahunya, maka tetaplah kegembiraannya, menurut keyakinannya itu. Dan tetaplah kesyukurannya. Karena pada pihaknya, seperti masih ada. Adapun akhlak, maka tiada seorang pun, melainkan melihat dari orang lain, kekurangan-kekurangan yang tidak disenanginya. Dan akhlak-akhlak yang dicelainya. Sesungguhnya ia mencela itu, dari segi ia melihat dirinya terlepas dari kekurangan-kekurangan itu. Maka apabila ia tidak berbuat mencela orang lain, niscaya seyogialah ia berbuat mensyukuri kepada Allah Ta'ala. Karena ia telah membaguskan akhlaknya. Dan memberi bencana kepada orang lain, dengan akhlak buruk. Adapun ilmu, maka tiada seorang pun, melainkan mengetahui dari batin urusan dirinya sendiri dan pikiran-pikirannya yang tersembunyi, apa yang ia bersendirian dengan yang demikian. Dan jikalau tersingkaplah tutup, sehingga dilihat kepadanya oleh seseorang makhluk, niscaya terbukalah rahasianya. Maka bagaimana pula jikalau dilihat oleh manusia seluruhnya? Maka Allah Ta'ala mengizinkan bagi setiap hamba, ilmu dengan hal khusus, yang tidak bersekutu padanya seseorang pun daripada hamba-hamba Allah. Maka mengapakah ia tidak bersyukur, ditutupkan oleh Allah hal yang baik, yang dilepaskan oleh Allah atas bentuk keburukannya? Maka Allah menampakkan yang baik dan menutup yang buruk. Dan menyembunyikan yang demikian dari mata manusia. Dan menghususkan dia yang mengetahuinya. Sehingga tiada dilihat oleh seseorang pun. Maka inilah 3 perkara nikmat khusus, yang diakui oleh setiap hamba. Ada kalanya secara mutlak dan ada kalanya pada sebahagian perkara. Maka marilah kita turun dari lapisan ini ke lapisan yang lain, yang lebih umum sedikit daripadanya. Maka kami terangkan, tiada seorang hamba pun, melainkan ia telah dianugerahkan rezeki oleh Allah Ta'ala pada bentuknya atau dirinya atau akhlaknya atau sifat-sifatnya atau istrinya atau anaknya atau tempat tinggalnya atau negerinya atau temannya atau kaum kerabatnya atau kemuliaannya atau kemegahannya atau pada kesayangannya yang lain-lain, akan hal-hal. Jikalau ditarik yang demikian itu daripadanya dan diberikan yang khusus kepada orang lain, kepadanya, niscaya ia tidak rela yang demikian. Yang demikian itu, umpamanya, bahwa ia telah dijadikan menjadi orang mu'min. Tidak orang kafir. Ia hidup, tidak benda keras, beku. Ia insan, tidak hewan. Ia pria, tidak wanita. Ia sehat, tidak sakit. Ia selamat sejahtera, tidak berkekurangan. Maka sesungguhnya setiap ini, adalah hal-hal khusus, walaupun ada juga padanya umum. Maka hal-hal itu, jikalau digantikan dengan lawannya, niscaya ia tidak rela. Bahkan, ia mempunyai juga hal-hal, yang tidak dapat digantikan dengan hal-hal anak Adam lainnya. Yang demikian itu, ada kalanya, bahwa ada ia tidak digantikan dengan yang khusus kepada seseorang makhluk. Atau tidak digantikan dengan yang khusus kepada kebanyakan makhluk.
Maka apabila tidak digantikan keadaan dirinya dengan keadaan diri orang lain, jadi keadaan dirinya itu lebih baik dari keadaan diri orang lain. Dan apabila tidak diketahui seorang pun yang rela bagi dirinya akan suatu keadaan, sebagai ganti dari keadaan dirinya, baik secara keseluruhan atau pada hal khusus, jadi Allah Ta'ala mempunyai padanya nikmat-nikmat, yang tidak ada pada seseorang dari hamba-hambanya yang lain. Dan jikalau ia menggantikan keadaan dirinya dengan keadaan setengah mereka, tidak dengan setengah yang lain, maka hendaklah ia memperhatikan kepada bilangan orang-orang yang digemarinya. Maka sesungguhnya sudah pasti ia melihat mereka berkurang, dikaitkan kepada lainnya. Maka adalah orang yang lebih rendah daripadanya pada waktu sekarang itu lebih banyak, dibandingkan dengan banyaknya dari apa yang di atasnya. Maka bagaimanakah halnya, ia memandang kepada orang yang di atasnya, untuk ia menghinakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepadanya? Dan ia tidak memandang kepada orang yang kurang daripadanya, untuk ia mengagungkan nikmat-nikmat Allah kepadanya? Dan apakah hal keadaannya, ia tidak menyamakan dunianya dengan agamanya? Adakah tidak, apabila ia mencaci dirinya atas kejahatan yang dikerjakannya, yang ia meminta maaf kepada dirinya, bahwa jumlah orang-orang fasik, yang tidak taat, itu banyak, lalu ia melihat selalu mengenai agama kepada orang yang kurang daripadanya, tidak kepada orang yang di atasnya? Maka mengapa tidak ada penglihatannya pada dunia seperti yang demikian? Maka apabila ada hal kebanyakan makhluk mengenai agama lebih baik daripadanya dan halnya mengenai dunia, lebih baik dari hal kebanyakan makhluk, maka bagaimana tidak harus ia bersyukur? Dan karena inilah, Nabi bersabda, siapa yang memandang pada dunia, kepada orang yang kurang daripadanya dan ia memandang pada agama kepada orang yang di atasnya, niscaya ia ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Dan orang yang memandang pada dunia kepada orang yang di atasnya dan pada agama kepada orang yang kurang daripadanya, niscaya ia tidak ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang sabar dan yang bersyukur. Jadi, maka setiap orang yang memperhatikan keadaan dirinya dan memeriksa, mengadakan introspeksi, mengenai yang khusus dengan dirinya, niscaya ia memperoleh pada dirinya, akan nikmat yang banyak kepunyaan Allah Ta'ala. Lebih-lebih orang yang dikhususkan dengan sunnah, iman, ilmu, Al-Quran, kemudian kelapangan waktu, kesehatan, keamanan dan lainnya. Dan karena itulah dikatakan pada sekuntum syair. Siapa yang menghendaki, hidup lapang, yang berketerusan pada agamanya. Kemudian, ada perhatian pada dunianya. Maka hendaklah ia memandang kepada orang yang di atasnya tentang waranya, menjaga diri, dan kepada orang yang di bawahnya, tentang hartanya. Nabi bersabda, siapa yang tiada merasa kaya dengan ayat-ayat Allah, maka ia tidak dikayakan oleh Allah. Dan ini adalah isyarat kepada nikmat ilmu. Dan Nabi bersabda, sesungguhnya Al-Quran, ialah kekayaan yang tak ada kekayaan sesudahnya dan tak ada kemiskinan bersamanya. Nabi bersabda, siapa yang didatangkan oleh Allah kepadanya Al-Quran, lalu ia menyangka bahwa ada seseorang yang lebih kaya daripadanya, maka sesungguhnya, ia menghina ayat-ayat Allah. Nabi bersabda, tidaklah dari kami orang yang tiada melakukan Al-Quran, membaca dengan lagu. Nabi bersabda, mencukupilah keyakinan itu suatu kekayaan. Sebahagian ulama salaf berkata, Allah Ta'ala berfirman pada sebahagian kitab-kitab yang diturunkan, bahwa hamba itu aku kayakan dari 3 perkara, telah aku sempurnakan kepadanya nikmatku dari sultan, penguasa, yang ia datang kepadanya, dari tabib yang ia berobat padanya dan dari apa yang dalam tangan saudaranya. Seorang penyair mengibaratkan dari ini. Ia mengatakan, apabila tidak datang kepada Anda makanan, demikian pula kesehatan dan keamanan. Niscaya jadilah Anda saudara kesedihan, maka tiada berpisah dengan Anda kesedihan. Bahkan, ibarat yang paling manis dan kalimat yang paling jelas, ialah ucapan Rasulullah yang mengucapkan dengan sangat jelas, di mana beliau menyabdakan dari maksud yang demikian. Beliau bersabda, orang yang menjadi aman pada dirinya, sehat pada badannya dan padanya ada makanan harinya, yang akan dimakan di hari itu,
niscaya seakan-akan telah diberikan kepadanya dunia dengan segala isinya. Manakala Anda memperhatikan manusia seluruhnya, niscaya Anda dapati mereka itu mengadu dan mengeluh dari semua hal, di balik yang tiga ini, sedang sesungguhnya semua itu adalah bencana atas mereka. Dan mereka tidak mensyukuri nikmat Allah pada yang tiga itu. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah kepada mereka tentang iman, yang dengan iman itu mereka sampai kepada nikmat yang kekal dan kerajaan yang besar. Bahkan orang yang bermata hati, seyogianya bahwa ia tidak bergembira, selain dengan ilmu mengenal Allah Ta'ala, yakin dan iman. Bahkan, kita tahu dari para ulama, ada orang, jikalau diserahkan kepadanya, semua apa yang masuk di bawah kekuasaan raja-raja di bumi, dari masyrik, tempat matahari terbit, ke maghrib, tempat matahari terbenam, dari harta-harta, pengikut-pengikut dan pembantu-pembantu dan dikatakan dari 100 ilmu engkau. Niscaya ia tidak mau mengambilnya. Yang demikian itu, karena harapannya, bahwa nikmat ilmu itu membawanya kepada kedekatan dengan Allah Ta'ala di akhirat. Bahkan dikatakan orang kepadanya, bagi engkau di akhirat nanti, apa yang engkau harapkan dengan kesempurnaannya, maka ambillah kesenangan-kesenangan ini di dunia, sebagai ganti dari kesenangan engkau dengan ilmu di dunia dan kegembiraan engkau dengan ilmu itu, niscaya ia tidak akan mau mengambilnya. Karena diketahuinya, bahwa kesenangan dengan ilmu itu terus-terusan, tiada putus-putus, yang tersisa, yang tiada akan dicuri orang, tiada akan dirampas orang. Dan tidak orang berlomba-lomba padanya. Dan sesungguhnya nikmat ilmu itu bersih, tak ada keruh padanya. Dan kesenangan dunia itu semua berkekurangan, keruh dan kacau. Tiada sempurna yang diharapkan padanya dengan yang ditakutkan. Yang lezat daripadanya dengan yang pedih. Dan yang gembira daripadanya dengan yang sedih. Begitulah adanya sampai sekarang. Dan begitulah akan adanya sepanjang zaman. Karena tidaklah dijadikan kesenangan dunia itu, selain untuk menarik akal-akal yang kurang kepada dunia. Dan ia tertipu. Sehingga apabila ia sudah tertipu dan terikat dengan dunia, niscaya dunia itu enggan kepadanya dan durhaka. Seperti wanita yang cantik zahiriahnya, yang menghiaskan diri untuk pemuda yang sangat ingin kawin, yang kaya. Sehingga apabila hati pemuda itu sudah terikat kepadanya, niscaya ia durhaka kepada pemuda itu dan mendindingkan diri daripadanya. Maka senantiasalah pemuda itu bersama wanita tersebut, dalam keadaan payah dan kesungguhan yang terus-menerus. Dan semua itu adalah disebabkan tertipunya pemuda tadi dengan keenakan memandang kepada wanita itu pada sekejap mata. Dan jikalau ia memasang akalnya dan memicingkan mata dan memandang rendah dengan kelezatan itu, niscaya selamatlah semua umurnya. Maka begitulah terjadinya orang-orang yang suka kepada dunia, pada jendela dunia dan jaring-jaringnya. Dan tiada seyogialah bahwa kami mengatakan, sesungguhnya orang yang berpaling dari dunia itu merasa pedih dengan bersabar daripadanya. Sesungguhnya orang yang menghadap kepada dunia juga merasa pedih, dengan bersabar padanya dan memeliharakannya. Dan pada menghasilkannya dan menolak pencuri-pencuri daripadanya. Dan kepedihan orang yang berpaling itu membawa kepada kelezatan di akhirat. Dan kepedihan orang yang menghadap kepada dunia itu membawa kepada kepedihan di akhirat. Maka hendaklah orang yang berpaling dari dunia itu, membaca kepada dirinya akan firman Allah Ta'ala, janganlah kamu berhati lemah, mengejar kaum musuh, jika kamu menderita kepedihan, mereka juga tentu menderita kepedihan, sebagaimana kamu derita. Kamu dapat mengharapkan apa yang tidak diharapkan mereka daripada Allah. Surat 4 An-Nisa ayat 104. Jadi, maka sesungguhnya tersumbatnya jalan syukur kepada manusia itu, karena bodohnya mereka dengan bermacam-macam nikmat zahiriah dan batiniah, nikmat-nikmat khusus dan nikmat-nikmat umum. Maka jikalau Anda bertanya, apakah obatnya hati yang lalai ini? Sehingga Anda merasakan dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka semoga Anda mensyukurinya. Maka aku menjawab, adapun hati yang bermata hati, maka pengobatannya, ialah, memperhatikan pada apa yang telah kami rumuskan, dari jenis-jenis nikmat Allah Ta'ala yang umum. Adapun hati yang dungu,
yang tiada menghitung nikmat itu nikmat, selain apabila ia telah khususkan atau ia rasakan dengan bencana padanya, maka jalannya, ialah, bahwa ia memandang selalu kepada orang yang kurang daripadanya. Dan ia berbuat apa yang telah diperbuat oleh sebahagian kaum Syufi. Karena ia menghadiri setiap hari, rumah tempat tinggal orang-orang sakit, kuburan-kuburan dan tempat-tempat yang dijalankan padanya hukuman-hukuman badan orang yang terhukum. Maka ia menghadiri rumah tempat tinggal orang-orang sakit, rumah sakit, supaya ia menyaksikan berbagai macam percobaan dari Allah Ta'ala kepada mereka. Kemudian, ia memperhatikan pada kesehatannya dan keselamatannya. Maka hatinya merasakan dengan nikmat kesehatan itu, ketika dirasainya dengan bencana bermacam penyakit. Dan ia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan ia menyaksikan akan orang-orang yang berbuat aniaya, yang dibunuh, dipotong kaki tangan mereka dan dijatuhkan azab siksaan dengan bermacam-macam siksaan. Supaya ia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas terpeliharanya dari penganiayaan-penganiayaan dan siksaan-siksaan itu. Dan ia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat aman. Dan ia menghadiri kuburan-kuburan. Maka ia mengetahui bahwa yang paling disukai oleh orang mati, ialah bahwa dikembalikan mereka ke dunia. Walaupun sehari. Adapun orang yang telah berbuat maksiat kepada Allah, maka supaya ia akan berbuat baik. Dan adapun orang yang telah berbuat taat, maka ia akan menambahkan pada ketaatannya. Sesungguhnya hari kiamat itu hari tipu-menipu, ya umut tagaabun. Maka orang yang berbuat taat itu tertipu. Karena ia melihat balasan ketaatannya. Maka ia mengatakan, aku sanggup kepada yang lebih banyak lagi dari taat-taat ini. Maka alangkah besarnya ketipuanku, karena aku sia-siakan sebahagian waktu pada perbuatan-perbuatan yang mubah. Adapun orang yang berbuat kemaksiatan, maka ketipuannya itu jelas. Maka apabila ia menyaksikan kuburan-kuburan dan ia mengetahui bahwa yang paling disukai mereka, ialah bahwa ada bagi mereka yang masih ada dari umur, apa yang masih ada sisanya baginya. Lalu ia menyerahkan sisa umur itu kepada apa yang diingini oleh orang yang di dalam kubur, kembali ke dunia karenanya. Supaya adalah yang demikian itu mengenal nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada sisa umur. Bahkan, pada memperlahankan pada setiap nafas dari nafas-nafasnya. Dan apabila ia mengetahui akan nikmat itu, niscaya ia bersyukur, dengan menyerahkan umurnya kepada apa yang dijadikan umur itu karenanya. Yaitu, menyiapkan perbekalan dari dunia untuk akhirat. Maka inilah pengobatan hati yang lalai. Supaya ia merasakan dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka semoga ia mensyukurinya. Sesungguhnya adalah Ar-Rabi bin Haitsam serta kesempurnaan penglihatannya, meminta tolong dengan jalan tersebut, untuk menguatkan ilmu mengenal Allah Ta'ala-nya. Maka ia telah mengorek kuburan di rumahnya. Ia memakai 2 tutup lehernya. Dan ia tidur dalam lubang lahatnya, lubang kuburannya. Kemudian ia membaca, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku, hidup. Supaya aku mengerjakan perbuatan yang baik, amal syalih. Surat 23 Al-Mukminun ayat 99-100. Kemudian, ia bangun dan mengatakan, hai Rabi, telah diberikan apa yang engkau minta. Maka berbuatlah sebelum engkau meminta kembali. Lalu tidak ditolakkan permintaan engkau. Dan sebahagian daripada yang seyogianya bahwa diobati hati yang jauh daripada kesyukuran, ialah, bahwa Anda mengetahui, bahwa nikmat itu apabila tidak disyukuri, niscaya hilang dan tidak kembali. Dan karena itulah, Al-Fudlail bin Iyal berkata, haruslah kamu selalu bersyukur kepada nikmat. Maka sedikitlah nikmat yang hilang dari suatu kaum, lalu nikmat itu kembali kepada mereka. Sebahagian salaf mengatakan, nikmat itu liar, maka ikatkanlah dengan syukur. Tersebut pada hadits, tiadalah besar suatu nikmat Allah Ta'ala kepada seorang hambanya, melainkan banyaklah keperluan manusia kepadanya. Maka siapa yang memudah-mudahkan dengan mereka, niscaya datanglah nikmat itu untuk hilang. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tiada merubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.
Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka ini sempurnalah rukun tersebut. Rukun ketiga, dari kitab sabar dan syukur, mengenai apa yang bersekutu padanya sabar, syukur dan terikat salah satu dari keduanya dengan lainnya. Penjelasan, cara berkumpulnya sabar dan syukur atas barang sesuatu. Semoga Anda mengatakan apa yang Anda sebutkan tentang nikmat-nikmat itu, sebagai isyarat bahwa Allah Ta'ala mempunyai nikmat pada setiap yang ada, maujud. Dan ini menunjukkan bahwa bencana itu sekali-kali tidak ada. Jadi, apa arti sabar bila demikian? Dan jika bencana itu ada, maka apa arti syukur di atas bencana? Dan orang-orang mendakwakan bahwa kami bersyukur atas bencana, lebih-lebih lagi bersyukur di atas nikmat. Maka bagaimanakah tergambar bersyukur atas bencana? Dan bagaimana ia bersyukur atas apa yang ia bersabar? Dan sabar atas bencana itu membawa kepada kepedihan. Dan syukur itu membawa kepada kegembiraan. Dan keduanya itu berlawanan. Dan apakah artinya apa yang Anda sebutkan, bahwa Allah Ta'ala mempunyai nikmat pada setiap apa yang dijadikannya kepada hamba-hambanya? Ketahuilah kiranya, bahwa bencana itu ada, sebagaimana nikmat itu ada. Dan perkataan, dengan mengakui adanya nikmat itu mengharuskan perkataan, dengan mengakui adanya bencana. Karena keduanya itu berlawanan. Maka tidak adanya bencana itu nikmat. Dan tidak adanya nikmat itu bencana. Akan tetapi, telah diterangkan dahulu, bahwa nikmat itu terbagi kepada nikmat mutlak dari setiap segi. Adapun di akhirat, maka seperti kebahagiaan hamba dengan bertempat di sisi Allah Ta'ala. Adapun di dunia, maka seperti iman dan bagus akhlak dan apa yang menolong kepada keduanya. Dan kepada nikmat yang terikat, tidak mutlak, dari suatu segi. Tidak dari suatu segi yang lain. Seperti harta yang mendatangkan kebaikan bagi agama dari suatu segi. Dan merusakkan agama dari suatu segi yang lain. Maka seperti yang demikian itu bencana yang terbagi kepada mutlak dan tidak mutlak, muqayyad atau terikat. Adapun yang mutlak di akhirat, maka jauh dari Allah Ta'ala. Ada kalanya pada masa tertentu dan ada kalanya untuk selama-lamanya. Adapun di dunia, maka yaitu kufur, maksiat dan buruk akhlak. Dan itu yang membawa kepada bencana mutlak. Adapun yang muqayyad, terikat atau tidak mutlak, maka yaitu seperti miskin, sakit, takut dan berbagai macam bencana lainnya, yang tidak ada dalam bencana agama. Akan tetapi, pada dunia, maka syukur mutlak itu bagi nikmat yang mutlak. Adapun bencana mutlak di dunia, maka kadang-kadang tidak disuruh bersabar padanya. Karena kufur itu bencana. Dan tidak ada arti bersabar padanya. Dan demikian juga maksiat. Akan tetapi, menjadi kewajiban orang kafir itu meninggalkan kufurnya, kekafirannya. Dan demikian juga kewajiban orang yang berbuat maksiat. Benar, orang kafir itu kadang-kadang tidak tahu bahwa dia itu orang kafir. Maka adalah dia seperti orang yang ada padanya penyakit. Dan ia tidak merasa sedih, disebabkan pingsan atau lainnya. Maka tidak ada sabar atasnya. Dan orang yang berbuat maksiat itu mengetahui bahwa ia berbuat maksiat. Maka haruslah atasnya meninggalkan maksiat itu. Bahkan, setiap bencana yang sanggup manusia menolaknya, maka ia tidak disuruh bersabar atas bencana itu. Maka jikalau manusia itu meninggalkan air, serta sudah lama haus, sehingga beratlah penderitaannya, maka ia tidak disuruh bersabar atas yang demikian. Akan tetapi, ia disuruh menghilangkan kepedihan itu. Sesungguhnya sabar itu atas kepedihan, yang tiada jalan kepada hamba untuk menghilangkannya. Jadi, maka kembalilah sabar di dunia, kepada apa yang tidak dia itu bencana mutlak. Akan tetapi, boleh bahwa ada dia itu nikmat dari satu segi. Maka karena itulah tergambar bahwa terkumpul padanya, tugas sabar dan syukur. Maka sesungguhnya kayak umpamanya, dapat bahwa ia menjadi sebab bagi binasanya manusia. Sehingga ia dimaksudkan orang, disebabkan hartanya. Lalu ia dibunuh dan anak-anaknya dibunuh. Kesehatan juga seperti demikian.
Maka tiadalah suatu nikmat pun dari nikmat-nikmat duniawi ini, melainkan dapat bahwa ia menjadi bencana. Akan tetapi, dengan dikaitkan kepada orang itu. Maka seperti demikian juga, tiada dari suatu bencana pun, melainkan dapat bahwa ia menjadi nikmat. Akan tetapi, dengan dikaitkan kepada keadaan orang itu. Maka banyaklah hamba, yang ada kebajikan baginya pada kemiskinan dan kesakitan. Dan jikalau sehat badannya dan banyak hartanya, niscaya ia sombong dan durhaka. Allah Ta'ala berfirman, dan kalau Allah melapangkan rezeki seluas-luasnya kepada hamba-hambanya, sesungguhnya mereka akan berbuat durhaka di bumi. Surat 42 Asy-Syura ayat 27. Dan Allah Ta'ala berfirman, jangan. Sesungguhnya manusia itu bertindak melanggar batas. Disebabkan ia melihat dirinya serba cukup. Surat Al-Alaq ayat 67. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menjaga hambanya yang beriman dari dunia dan ia mengasihinya, sebagaimana seseorang kamu menjaga orang sakitnya. Dan seperti demikian juga, istri, anak dan kaum kerabat. Dan setiap apa yang kami sebutkan pada bahagian-bahagian yang 16 dari nikmat-nikmat itu, selain iman dan kebagusan akhlak, maka sesungguhnya tergambar, bahwa adalah itu bencana terhadap sebahagian manusia. Jadi, maka adalah lawan-lawannya itu nikmat terhadap mereka. Karena telah diterangkan dahulu, bahwa ilmu mengenal Allah Ta'ala itu suatu kesempurnaan dan nikmat.